Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Muslikan telah memberikan tugas kami, tugas akhir ulangan akhir semester, di mana tugas kami di sini untuk mempresentasikan esai yang telah kami buat, di mana judul yang kami buat adalah penyalahgunaan AI dalam metode pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zafa Armandika dengan NIM 25208030 dan di samping kiri Saya atas nama Angga Nur Ahmad dengan NIM 25208017. Penyampaian video akan kami sampaikan di mana nanti Angga akan menyampaikan pembahasan dan juga pengertian dan juga solusi, dan saya akan menyampaikan pembahasan. Untuk materi akan disampaikan oleh Angga. Langsung saja saya sampaikan pendahuluannya. Revolusi teknologi merupakan asas perkembangan pada abad 21. Kita bisa lihat pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya teknologi. Teknologi pesat mungkin sudah ada sejak 1990. 1900-an. Kita lihat, kita pergi kepada masa lalu pada 3 April 1973. Martin Chopel berhasil menemukan panggilan ponsel pertama kali di dunia. Secara tidak langsung itu menjadi pembuka gerbang untuk telekomunikasi di dunia yang kita rasakan pada saat ini. Pada saat ini kita tidak dipungkiri kita pada kali ini sangat membutuhkan yang namanya teknologi. Ada beberapa manfaat teknologi yang antara lain untuk bisa yang kita rasakan pada mahasiswa itu bisa memparafrase sesuatu artikel jurnal ataupun juga mencari jawaban atau soal di AI. Oke, terima kasih untuk Mas Angga telah menyampaikan pengantar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembahasan, di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas mencakup beberapa sedikit pengantar tentang AI dan juga apa hubungannya dengan Pancasila. Dan yang kedua ada hubungannya tentang mengapa sih kok sekarang mahasiswa terutama di UIN Syahwasil Kediri, di kelas saya sendiri kok rata-rata menggunakan AI. Yang pertama perlu kita ketahui dulu teman-teman bahwa fungsi dari AI itu sendiri itu adalah untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah berbagai hal yang ingin kita dapatkan di suatu informasi tersebut. Nah, lalu apakah ada hubungannya dengan Pancasila? Tentu kita mengetahui bahwa hubungan antara penggunaan AI yang terlalu berlebihan dan juga Pancasila itu sangat berhubungan erat, di mana yang saya amati di mana teman-teman itu yang pertama adalah kurangnya musyawarah pada saat mempresentasi atau mengerucutkan suatu jawaban. Karena apa? Karena dari kepala-kepala teman-teman sudah mempunyai pandangan dari AI-nya masing-masing. Di mana itu salah satu hal yang dapat mendegradasikan nilai Pancasila, terutama penerapan pada pembelajaran di mahasiswa. Terus kalau semisal ditanya sudah ada beberapa pengantarnya, lalu ada beberapa penyebab menurut pandangan kami, di mana kami mengerucutkan terdapat 2 poin. Di mana poin yang pertama, kenapa sih kok mahasiswa begitu tergantungan kepada AI? Yang pertama karena ingin mencari jawaban secara cepat, teman-teman. Mengapa demikian? Kita ambil contoh dalam soal kalkulus. Kita sudah tahu ya, kita di sini semua generasi Z, di mana generasi Z itu cenderung tidak mau ditekan, tidak mau tertekan oleh suatu keadaan apapun. Kita ambil contoh dalam pelajaran matematika atau kalkulus yang sering dianggap sebagai pembelajaran yang agak sulit. Nah, di sini teman-teman merasa sangat tertekan ketika dosen memberikan beberapa pertanyaan yang oleh kemampuan teman-teman sendiri itu tidak dapat dipecahkan secara kognitif. Tapi dengan adanya AI, teman-teman punya beberapa opsi jalan keluar yang begitu cepat, sehingga AI menjadi teman akrab yang lebih daripada teman bangku di sampingnya sendiri. Itu menurut saya mengapa kok
mahasiswa rata-rata tergantungan pada AI. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kenapa kok terlalu tergantungan kepada AI dan tidak mencari beberapa pengertian-pengertian di luar AI. Yang pertama penyebabnya adalah karena kurangnya rasa ingin tahu terhadap suatu ilmu pengetahuan. Nah, di sini jadi topik menariknya. Menurut kami, AI itu boleh digunakan asalkan ada beberapa batasan-batasan yang diterapkan oleh dirinya sendiri. Kalau semisal dalam suatu individu mahasiswa ingin berkembang, maka dalam penerapan pola AI-nya harusnya ketika kita sudah mendapatkan gambaran konsep jawaban dari AI, harusnya kita mencari induk-induk atau beberapa peranakan dari pengertian tersebut. Nah, tapi perilakunya di mahasiswa sekarang, apabila kita sudah mendapatkan jawaban mentah dari AI, itu yang digunakan dan tanpa berpikir bagaimana jawaban itu dapat disimpulkan menjadi jawaban yang benar. Itu menurut kami karena modal rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan itu adalah salah satu kunci membuka gerbang ilmu pengetahuan agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Menurut kami, dari permasalahan dan pembahasan di atas itu dapat kami cari solusi dan rekomendasi yang sangat tepat pada era saat kita ini. Untuk menghadapi beberapa problematika tersebut, kami memiliki beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat dicoba pada mahasiswa kali ini. 1. Menumbuhkan kesadaran diri terhadap ancaman AI. Dengan cara apa? Dengan cara dosen bisa melakukan tantangan kepada mahasiswa untuk memberikan soal, apapun soalnya, itu dengan cara menumpuk atau tidak melihat AI, menumpuk atau tidak melihat AI. Itu menjadi tantangan bagi mahasiswa agar mereka itu bisa berpikir kalau kemampuan mereka tanpa AI adalah hanya terbatas. Seperti itu. Yang kedua, menciptakan suasana diskusi yang menarik. Dengan ini mahasiswa di kelas itu bisa mendiskusikan apapun dengan tidak menggunakan AI. Itu bisa melatih otak kita untuk tidak ketergantungan dengan AI. Seperti itu. Untuk penutup dan kesimpulan kami sampaikan, kesimpulannya kita pada era modern kali ini itu AI juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Akan tetapi kita juga harus mempunyai batasan pada manfaat tersebut dengan cara tidak selalu memanfaatkan AI dalam segala apapun. Contohnya pada soal ujian ataupun dengan menjawab soal dari dosen. Untuk bisa kita menciptakan pola pikir yang tidak seperti itu, kita juga harus bisa memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Terima kasih disampaikan kami dari kelompok esai yang berjudul esai. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.